boleh berkenan dan itu semua boleh mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Ya, 1 jam ya kita ada dalam pujian penyembahan. Ya kalau di tempat kami selaku di Gresik City Blessing, mungkin sekarang firmannya sudah selesai nih. Ya, mungkin firmannya sudah selesai ya. Jadi itu tadi Pastor Agung sampaikan bahwa setiap tempat, ya setiap orang tuh punya gayanya masing-masing. Dan kita bisa menghormati, menghargai segala sesuatunya. Dan saya percaya bahwa apa yang kita lakukan juga tidak akan pernah sia-sia. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, seberapa banyak saudara tempat ini yang mau jalani hari-hari, ya hari ini, hari ke depan, senantiasa ada di dalam berkat daripada Tuhan. Coba angkat tangan saudara. Serius saudara mau alami Tuhan? Satu kehidupan yang diberkati. Ya kalau saya bicara tentang berkat ini tidak selalu berbicara tentang ekonomi yang kelimpahan, ya keuangan yang banyak, saudaraku ya. Tetapi kalau saat saya bicara tentang berkat, ini juga berbicara tentang saudaraku bagaimana saat kita sedang ada dalam situasi-situasi sulit pun, tetapi masih ada Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk tetap berdiri, untuk tetap percaya kepada Allah. Amin. Itu adalah berkat. Ya berkat itu akan menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Ya. Itu adalah berkat. Oleh karena itu dalam setiap kehidupan kita, ya kalau saudara hari ini mau mengalami apa yang baik yang daripada Allah, suatu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, saudara saya mau sampaikan satu hal ini, apa yang Tuhan boleh katakan. Kalau engkau mau diberkati, engkau mau mengalami Tuhan secara pribadi, maka saudara dalam kehidupanmu, engkau harus selalu memiliki kesukaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dengan baik-baik. Mendengarkan dengan baik-baik bukan untuk segera dilupakan, tetapi lakukan. Percayai apa yang kau sudah dengar dan lakukan dalam kehidupanmu. Maka Tuhan katakan, maka segala berkat ini akan turun atas kehidupanmu. Kalau hari ini kita mau sama-sama diberkati, kita sama-sama mau dibangun. Saudaraku, firman Tuhan katakan sekali lagi, dengarkanlah dengan baik-baik firman Tuhan. Saudara mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik? Amin. Kalau saudara mau dengar firman Tuhan dengan baik-baik, berarti saudaraku hari ini kita sama-sama ambil satu keputusan, jangan membiarkan hal apapun mengalihkan perhatian saudara semua. Apapun itu. Ya, gadget, ya HP ini saudara boleh pakai HP untuk saudara buka Alkitab saudara, enggak apa-apa, tapi jangan lirik-lirik WA-nya dulu. Jangan kalau ada IG pesan masuk, enggak usah dilihat dulu, nanti bisa. Karena percayalah saudara, saat saudara dengar firman Allah, ada iblis yang selalu berusaha untuk mengalihkan perhatian saudara. Dia mau curi itu. Dia mau alihkan perhatian saudara, jangan sampai engkau mengerti firman Tuhan. Karena bahaya. Kalau orang Kristen tahu kebenaran, orang Kristen hidup dalam kebenaran, itu bahaya. Bahaya sekali bagi iblis. Karena itu dia akan selalu berusaha. Untuk apa? Mengalihkan perhatian. Saudara gak akan tenang duduk, aduh kok lama sekali ya khotbahnya, aduh sudah capek, keluar masuk. Itu adalah pekerjaan daripada si jahat. Untuk mengalihkan perhatian saudara. Hari ini ambil waktu bersama-sama, saudaraku saya nggak akan lama. Kalau terlalu lama bisa diingatkan. Kadang-kadang pendeta ini bahayanya saudaraku kalau sudah dikasih mic, ya susah ngasihkan kembali. Saudaraku. Ya, jadi bisa diingatkan. Saya hari ini mau bicara tentang peperangan rohani. Coba sama-sama katakan peperangan rohani. Peperangan rohani. Nah, kita mau belajar akan hal ini. Inilah yang seringkali tidak disadari dalam hidup kekristenan, bahwa kita ini ada di dalam peperangan. Sebelum kita masuk dalam ayat-ayat firman Tuhan, saya mau sampaikan saudaraku, saya mau tanya akan beberapa hal. Yang pertama, yang saudara tahu enggak kenapa ya seringkali di dalam hidup kekristenan kita, kerohanian kita ini naik turun. Saudara pernah ngerasain enggak bahwa kerohanian kita naik turun? Ada sesaat, wah kita begitu semangat, ya. Kalau nggak salah tadi ya WL Mbak Reni ya. Ya, saya dengar karena tadi waktu nyanyi Reni, ya wis berarti namanya Reni, tahu lah. Paling ngajar sendiri. Semangat. Mungkin satu saat hari ini semangat begitu luar biasa, api-api
begitu luar biasa bisa memiliki semangat. Tapi Mbak Reni pernah enggak menghadapi satu situasi tahu-tahu gairah rasanya males, ya, drop, turun, ya. Rasanya aduh sudah melayani rasanya aduh semangatnya turun saudaraku ya. Semangatnya banyak orang Kristen dalam hidupnya mengalami situasi seperti ini. Sesaat sih bisa semangat, bergairah. Tapi satu saat tahu-tahu lemes, tahu-tahu enggak bergairah. Demikian juga dalam satu hubungan. Dalam satu hubungan satu saat kita ini bisa saudaraku ya begitu baik. Kalau saya ini sering kalau ke Madiun kalau keluar lah lewat Mojokerto, aku pulangnya saya mesti mampir ke Depot Anglo. Kalau saudara belum tahu di depan bosnya ada di sini saudaraku ya, yang punya Depot Anglo. Kalau saya mampir, saya makan di sana. Ya, Supri ini orangnya baik hati saudaraku. Selalu saya dikasih diskon sama Supri. Gak usah Pri. Gak apa-apa Pak, hatinya senang, ya puji Tuhan. Waktu Supri kasih saya diskon saudaraku ya. Waduh Pri, makanan masakanmu enak. Gak tahu nanti nih Pri, kalau satu saat saya ke sana lalu kamu gak kasih diskon. Mungkin tahu-tahu saya bisa berubah. Oh boy, panganan ngene iki, larang iram, rasane yang ngene iki. Bisa enggak demikian? Bisa. Situasi-situasi seperti itu seringkali terjadi. Ketika kita baik dalam hubungan jemaat Tuhan kita baik, wah kita kalau ngomong tentang si A ataupun si B, rasa-rasanya kita membanggakan dia. Coba satu saat ketika ada clash sedikit, lupa yang baik, weleke metu kabeh. Keadaan ini seringkali terjadi. Demikian juga dalam dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan sukacita, tahu-tahu ya turun lagi ya. Dan tidak sedikit juga dalam kehidupan orang Kristen. Berarti kan ada orang-orang yang dengan bangga dia memelihara kemarahan. Ya, dia hidup dalam kemarahan, dia hidup dalam kebencian, hidup dalam keegoisan. Kenapa banyak terjadi yang demikian, orang-orang yang demikian, seolah-olah saudaraku yang memelihara hidupnya itu seperti itu. Banyak orang juga kehidupannya naik turun. Nah hari ini saya mau ajak saudara belajar, apa sih yang menyebabkan semuanya ini? Karena saya percaya seperti tadi Pastor Agung sampaikan, Tuhan tuh gak pernah merancangkan yang tidak baik atas hidup kita. Tuhan selalu rancangkan apa yang baik. Tuhan gak mau buat kita ini sakit. Karena Allah kita adalah Allah penyembuh. Tetapi pada kenyataannya seringkali kita jatuh dalam sakit. Ada banyak hal yang terjadi. Kenapa itu semua bisa terjadi? Rohani bisa naik turun, kadang semangat, kadang gak semangat. Ya mut-mutan ya. Kalau mutnya lagi api, lagi enak, semangatnya luar biasa. Kalau lagi gak enak ya. Haleluya. Ya, orang lain melihatnya pun gak enak melihat dia. Ya, mukanya mencucuk ya, bimoli, bibirnya monyong 5 cm, wah sudah enggak enak. Saya mau ajak saudara untuk lihat, coba kita akan belajar satu hal ini, yaitu tentang peperangan rohani. Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk saudara, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan saudaraku, ada beberapa hal yang disampaikan di sini. Yang pertama, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yang kedua, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Yang selanjutnya, kenapa kita harus kuat? Kenapa kita harus mengenakan senjata Allah? Karena yang bagian terakhir dikatakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya mau sampaikan kepada saudara seperti ini. Saudara percayalah di dalam kehidupanmu,
Bahwa iblis tidak akan menyerang saudara dengan begitu rupa. Iblis nggak akan menyerang kehidupanmu begitu rupa kalau tidak ada yang namanya kekudusan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Kalau nggak ada kekudusan di dalam kehidupanmu, iblis nggak akan serang saudara begitu rupa. Iblis nggak akan berupaya bagaimana dia harus alihkan perhatian saudara, menghancurkan hidup saudara, nggak akan. Dia gak akan serang saudara begitu rupa. Tetapi di mana ada kekudusan, percayalah saudaraku, iblis akan menyerang dengan begitu rupa. Tetapi kalau gak ada kekudusan, dia gak akan serang saudara dengan begitu rupa. Dan saya mau kasih tahu satu kebenaran tentang hidup saudara. Bahwa saat saudara terima Yesus, saudara memutuskan dalam kehidupan saudara, aku percaya Yesus. Aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Kita memberi diri dibaptis, mendeklarasikan kepada iblis bahwa kita bukan lagi milik iblis, ada dalam perhambaan iblis, tetapi kita menjadi milik Allah. Saat kita deklarasikan itu, saat kita nyatakan kepada Allah, kita percaya kepada Dia, percayalah saudaraku, bahwa firman Tuhan katakan bahwa hidupmu telah dibenarkan. Amin. Hidupmu telah disucikan, hidupmu telah dikuduskan. Seberapa banyak di tempat ini yang belum percaya Yesus? Angkat tangan saudara. Saya sudah percaya. Semua percaya Yesus. Saudara percaya enggak sekarang dalam kehidupanmu? Bahwa di dalam Yesus, engkau adalah orang-orang yang benar. Saudara adalah orang-orang yang kudus. Kudus bukan karena perbuatan kita, upaya kita. Saya percaya di tempat ini Pastor Agung sampaikan, ajarkan tentang kasih karunia. Tetapi kita boleh dikuduskan, kita boleh benar oleh karena Kristus. Kasih Kristus kita dibenarkan, kita telah dikuduskan. Percaya enggak kalau hidup saudara adalah orang-orang yang telah dikuduskan? Amin. Ada kekudusan enggak dalam hidup saudara? Ada kekudusan? Amin. Wah, ini rada berat ini. Waduh, mau tadi berangkat ke gereja berantem dulu, Pak. Tapi saudaraku, saya mau ingatkan ini. Di dalam Yesus, engkau adalah pribadi-pribadi yang benar. Sudah dibenarkan, sudah dikuduskan. Nah, tangkap ini. Kalau kita adalah orang-orang yang kudus, maka ada alasan bagi iblis untuk menyerang saudara. Karena di mana ada kekudusan, iblis pasti tidak akan pernah tinggal diam. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Ngeri enggak, saudara? Sadar enggak? Seringkali saudaraku di dalam kehidupan ini, oh iya ini loh hidup saya. Kalau saudara baca dalam Efesus pasalnya yang kelima, surat Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21, saudara baca nanti di rumah secara keseluruhan. Ayat ini boleh berbicara tentang hidup kekristenan bahwa di dalam Yesus, saudara dan saya, kita bukan lagi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Ya dulu memang kita adalah orang yang ada dalam kegelapan. Kita adalah bagian daripada gelap itu. Tetapi di dalam Yesus, kita tidak lagi. Kita bukan lagi orang-orang yang ada dalam gelap. Melainkan kita adalah orang-orang yang ada di dalam terang Kristus. Amin. Itulah hidup saudara. Itulah kehidupan kita di dalam Yesus. Maka yang pertama saudara sadari bahwa ada alasan bagi iblis. Untuk setiap hari dalam kehidupanmu, dia pasti akan lakukan sesuatu, serang saudara. Dia pasti akan serang saudara. Ayat ini, saudaraku, yang kita baca dalam Efesus 6 tadi, ayat 10, 11 bagian terakhir dikatakan dalam ayat ini tadi dikatakan apa? Bagian terakhir, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi, saya mau sampaikan, peperangan rohani itu real.
peperangan rohani itu benar-benar ada. Benar-benar ada, benar-benar real. Maka kalau kembali ke atas, saya sampaikan di atas, kenapa banyak orang Kristen yang hidup kerohaniannya naik turun? Karena banyak orang Kristen nggak sadar bahwa dalam hidup kekristenannya, saudaraku ya, ada peperangan. Bahwa dia tiap hari harus menghadapi yang namanya peperangan. Bahwa dia setiap hari menghadapi serangan-serangan daripada si jahat, daripada si iblis. Banyak orang Kristen nggak sadar. Banyak orang Kristen melihat bahwa situasi yang sedang terjadi yaitu wajarlah, biasa. Kita kan hanya sebagai manusia biasa. Sehingga kita menganggap suatu hal yang biasa ketika kita hidup dalam kemarahan, hidup dalam kebencian, hidup dalam sakit hati, ada dendam. Hal yang wajar. Toh kita kan masih manusia. Saudara, iblis katakan apa? Dengan tipu muslihatnya, dengan tipu dayanya, dia akan berusaha supaya kita tidak hidup di dalam kekudusan, tidak hidup di dalam kebenaran. Karena saat kita tidak dalam kekudusan, tidak dalam kebenaran, di sanalah iblis akan bisa ngerjain hidup kita. Dan bahkan bisa menjauhkan kita daripada kasih Kristus dan membuat kita gagal mengalami Yesus secara pribadi. Masalah terbesar dalam hidup kekristenan bukanlah masalah saudara nggak punya duit, bukanlah masalah ketika saudara sakit kok nggak sembuh-sembuh, atau hal-hal yang lain. Mungkin saudara punya masalahnya masing-masing. Saya percaya setiap saudara punya masalahnya. Tetapi saya mau sampaikan, masalah apapun yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, itu bukanlah masalah terbesarmu. Karena kalau untuk itu semua, apapun itu, masalah duit, masalah kesehatan dan sebagainya, bukankah masih ada Tuhan yang ada dalam kehidupan kita? Ada Tuhan yang siap untuk menolong kita. Ada Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Masih ada Tuhan. Masalah duit masih ada Tuhan, kesehatan masih ada Tuhan. Tetapi masalah terbesar bagi orang Kristen ketika orang Kristen menjadi lemah dan putus asa. Apa yang bisa dibuat orang yang kalau sudah lemah, kalau sudah putus asa? Dia nggak bisa buat apa-apa. Nggak bisa buat apa-apa. Maka di sanalah kehancuran akan terjadi. Dan upaya iblis dia akan hancurkan. Dia akan kerja di sini. Makanya ayat 10 bagian A dikatakan, hendaklah kamu kuat. Karena peperangan itu real, benar-benar ada. Bahwa iblis selalu, saudaraku ya, berkeliling setiap hari melihat mangsanya, cari mangsa. Cari orang-orang yang ada dalam kebenaran, orang-orang yang ada dalam kekudusan. Dia mau serang. Maka diingatkan di sini, hendaklah kamu kuat. Kuat bukan dalam kekuatan sendiri, tetapi kuat di dalam Tuhan yang pertama. Yang kedua, kenakanlah seluruh selengkap senjata Allah. Supaya kamu bisa bertahan. Engkau harus kuat. Engkau harus kenakan selengkap senjata Allah. Karena memang ada serangan iblis melalui tipu dayanya, tipu muslihatnya. Satu tipuan yang diatur sedemikian rupa sehingga orang itu bisa mempercayai. Karena tipu dayanya lah Hawa bisa mempercayai apa yang disampaikan oleh si ular itu, yaitu si iblis. Liciknya dia, dia memutar balik tipu muslihat, tipu daya. Dia memutar balik kebenaran. Sampai benar-benar orang itu bisa mempercayai. Ini adalah pekerjaan daripada si iblis. Dan untuk menghadapi serangan iblis, tipu daya iblis, saudara tidak bisa hadapi itu dengan kekuatan sendiri. Dikatakan, hadapilah
dengan kekuatan, kuasanya, kuasa Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan mengenakan selengkap senjata Allah. Inilah yang harus terjadi di dalam hidup daripada orang-orang percaya, melawan tipu muslihat iblis. Inilah yang disebut sebagai peperangan rohani. Ini yang disebut sebagai peperangan rohani. Melawan segala tipu muslihat daripada iblis. Lalu pertanyaannya, di manakah medan perangnya? Pak, kalau peperangan pasti ada medan perangnya. Ya kalau lawan kita adalah kelihatan, kalau lawan saya Pak Agung kelihatan saudaraku ya. Ayo Fed udah kelihatan nih. Tapi masalahnya Efesus tadi kalau saudara baca selanjutnya, peperanganmu itu melawan roh-roh di udara yang gak kelihatan, lawan iblis. Medan perangnya di mana? Hati dan pikiran. Hati dan pikiran inilah yang menjadi medan perangnya. Iblis akan garap saudara. Iblis akan kerjain hatimu. Iblis akan kerjain pikiranmu. Dia akan memutar balik kebenaran. Kalau kita polos-polosan saja ngadapin iblis, percayalah, saudara akan jadi bulan-bulanan. Hidup saudara akan bulan-bulanan. Jatuh bangun, lama-lama gak iso bangun lagi. Saudara akan jadi bulan-bulanan daripada si jahat. Kalau kita lawan saudaraku segala tipu daya iblis hanya dengan polosan, maksudnya ya dengan kekuatan sendiri saudaraku ya. Karena dia sangat licik. Saya ajak saudara untuk lihat coba beberapa ayat kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 11, 2 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi medan perangnya di mana? Di pikiran. Ya, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ini adalah upaya iblis. Tipu dayanya akan membuat saudara, akan membawa saudara berbalik dari Kristus. Yang akan membuat saudara berubah, tidak lagi setia. Tidak lagi percaya. Ini adalah tipu daya si iblis. Selanjutnya, 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Hatimu. Iblis akan kerjain hatimu. Supaya hatimu jahat. Hatimu tidak lagi ada pelihara kebenaran. Jaga kebenaran. 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Ya, perhatikan, kiranya dia, yaitu Yesus, menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Setiap orang Kristen, orang percaya harus senantiasa bisa jaga kekudusan, kebenaran. Kalau Kristus oleh karena kasih-Nya telah membenarkan kita, menguduskan kita, maka kita harus dengan baik-baik jaga kebenaran itu, jaga kekudusan itu. Ya. Kalau iblis berupaya mengalihkan perhatian, kalau iblis berupaya untuk dengan segala tipu muslihatnya untuk supaya kita keluar daripada kekudusan itu, saudara jangan tinggal diem hari-hari ini. Jangan pasrah saja. Hidup ini ada di dalam peperangan. Amin. Ketika kau mulai merasakan pikiranmu, hatimu kok seperti ini.
Saudara jangan tinggal diem. Jadilah kuat dan kenakanlah selengkap senjata Allah. Jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Lawan iblis. Firman Tuhan katakan, maka dia akan lari daripadamu. Bagaimana kita akan lawan iblis? Bagaimana kita akan melawan iblis dengan kekuatan Allah? Dengan selengkap senjata Allah. Orang Kristen itu, saudara, dalam hidupnya, dia harus punya kesukaan baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Amin. Ini harus menjadi kesukaan daripada setiap orang percaya. Tuhan ingatkan akan hal ini terus dalam setiap kehidupan kita. Supaya setiap hari baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Mungkin saya katakan sama saudara, baca firman, renungkan firman Tuhan, doa. Bagi orang Kristen itu satu keharusan enggak? Kalau saya boleh tahu untuk saudara. Harus enggak kita baca firman Tuhan? Satu keharusan bukan? Harus ya. Saudara tahu enggak ketika kita melakukan sesuatu oleh karena satu keharusan. Karena keharusan kita mengerjakan sesuatu. Katakanlah saya harus setiap hari baca firman Tuhan. Yes, karena harus baca firman Tuhan. Bisa enggak? Ya pokoknya saya bangun pagi, pokoknya saya baca firman Tuhan. Tanpa saya ngerti, pokoknya penting saya sudah baca. Penting sudah baca. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tunduklah seorang kepada yang lain. Di dalam takut akan Kristus. Selesai. Yang penting saya sudah baca. Tapi saya dapat sesuatu enggak? Enggak dapat apa-apa. Saya enggak ngerti sesuatu. Ketika iblis mulai dengan segala tipu muslihatnya, ya ngerjain pikiran saya. Lihat nih istrimu, lihat pagi-pagi bukan yang bikin sarapan, main HP. Loh kan demikian. Dia akan kerja di sini areanya, coba. Akhirnya bangkitlah amarah. Mulai kena, kalah kita. Kalau kita hanya pandang ya sebagai keharusan, ya seperti itulah kita bisa lakukan. Yang penting sudah baca, selesai. Tapi kalau saudara melihat firman Tuhan itu adalah kebutuhan dalam hidupmu. Nah ini pola pandang ini akan mengubah hidup saudara ketika sudah baca firman Allah. Ketika engkau tahu bahwa ini kebutuhan, saudara nggak akan lagi hanya sekedar baca. Karena ini kebutuhan. Kita akan dengan baik-baik, saudaraku ya, memperhatikan setiap kata daripada firman Allah. Ya. Kita akan renungkan, oh apa sih maksudnya? Oh demikian. Oh istri itu harus tunduk sama suami. Oh berarti kita akan mulai memikirkannya lagi. Seperti apa sih kita harus tunduk? Sehingga firman Tuhan akan benar-benar kita pahami, kita ngerti. Ketika iblis serang saudara, ketika iblis dengan segala tipu muslihatnya berusaha untuk memutar balik kebenaran, kita tahu kebenarannya. Sehingga kita tidak harus jatuh kepada segala tipu daya daripada si jahat. Amin. Pandang ini sebagai satu kebutuhan dalam kehidupanmu. Orang Kristen itu memang benar-benar butuh itu ini. Yesus sendiri katakan, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, bukan hanya dari makanan saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Ini adalah kebutuhan. Saya sampaikan sama anak-anak saya demikian. Saya selalu katakan enggak haruskan mereka, kalau mereka hanya melihat sebagai satu keharusan. Yang penting ya sudah pas, saya sudah baca hari ini, lapor sudah baca. Kamu baca apa tadi? Itu loh Pak, pokoknya ya sudah baca Pak. Segera melupakan itu. Lalu kalau hanya demikian, bagaimanakah kita akan menjadi kuat? Bagaimana kita akan menjadi pemenang ketika melawan segala tipu muslihat si jahat? Haleluya, 9:30. Saya mau selesaikan dengan lebih cepat. Ada 4 hal upaya iblis. Supaya setiap kita ini tahu, supaya hari-hari ini jangan sampai kita ini ya terjerat kepada segala tipu daya daripada si iblis, supaya kita bisa lawan.
Kekuatan Tuhan adalah firman Allah. Salah satu selengkap senjata Allah adalah firman. Dengan firman Tuhan inilah kita bisa melakukan penyerangan. Amunisi kita itu ini. Ingat, pedang roh. Firman Allah. Ketika Yesus di padang gurun, setelah puasa 40 hari, 40 malam, dicobai iblis. Yesus bisa bertahan, bahkan serang iblis dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, ya kita harus menjadi perhatian khusus di dalam setiap kehidupan kita. Ada beberapa hal, upaya iblis, saudaraku ya, tipu daya daripada si iblis dalam kehidupan daripada orang-orang percaya. Nah, kita harus sadari akan hal ini supaya kita jangan sampai terjerat, saudaraku ya. Beberapa upaya iblis dengan tipu dayanya, yang pertama, saudaraku, bahwa tipu muslihat iblis, dia akan menghalangi saudara dan saya. Dia akan menghalangi setiap orang percaya untuk tidak mengenal Allah secara pribadi. Tipu dayanya akan membawa kita, maksudnya menghalangi kita untuk kita tidak mengenal Allah kita secara pribadi. Tidak mengenal Allah, tidak mengalami Allah secara pribadi. Itu tipu muslihatnya yang pertama. Dia akan berupaya supaya orang Kristen itu tidak mengenal Allah secara pribadi. Puji Tuhan di tempat ini, saya percaya bahwa Pastor Agung luar biasa bahas akan hal ini. Waktu ke Gresik juga Pastor Agung sampaikan hal ini, semua diberkati. Supaya jemaat Tuhan, orang-orang percaya benar-benar mengenal Allah. Allah kita nih, kita harus kenali dia secara pribadi. Iblis berusaha membuat saudara tidak mengenal dia secara pribadi. Iblis selalu berusaha membuat saudara tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Malang saudaraku kalau kita punya Tuhan ya yang sedemikian luar biasa, tetapi kita nggak mengalami dia secara pribadi. Karena kita memang nggak mengenal dia secara pribadi. Banyak orang Kristen tuh hanya gini saudaraku. Ketika di mimbar bisa katakan, kita percaya Allah kita penuh dengan kasih. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang besar. Tetapi dalam kehidupannya, dia nggak pernah ngalamin. Ketika dia dalam kesesakan, dia menjadi bingung. Adakah Tuhan? Dia nggak ngalami kasihnya, kuasanya, kebaikannya, kemurahannya secara pribadi. Orang Kristen itu perlu bisa melihat, perlu peka dengan Tuhan. Makanya Daud ya dalam pemazmur dikatakan apa saudara? Setiap hari kita ini harus bisa melihat kebaikan Tuhan. Hitung berkat-berkat Tuhan. Supaya kita tahu bahwa oh iya, ini semua karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah, upaya iblis akan membuat saudara tidak mengalami dia secara pribadi. Dia menghalangi saudara untuk gak bisa mengenal dia secara pribadi. 2 Korintus 4 ayatnya yang keempat. 2 Korintus 4 ayatnya yang keempat. Mungkin saya akan bacakan saudara dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga dia tidak bisa melihat cahaya Injil, kebenaran itu. Hakikat daripada Allah gitu Pastor Agung ya. Saya ingat hakikat daripada Allah. Saudara mengucap syukur punya pastor yang luar biasa. Ya. Harus belajar rela, sisihkan waktu belajar duluan supaya bisa ngajarin jemaatnya. Ya, hamba Tuhan kan gitu. Belajar dulu saudaraku. Jangan anggap wah semua tuh langsung
ngerti dengan sendirinya, wah sudah hebat. Enggak, aku belajar dulu. Yang bodoh enggak ngerti ini, aku mau belajar dulu. Doa dulu, belajar dulu. Oh tahu, ngajarin ke jemaatnya. Ingat, ini adalah upaya iblis. Yang kedua, kalau yang pertama dia akan menghalangi ya pengenalan akan Allah. Yang kedua, dia akan menghalangi keinginan untuk apa? Bertobat. Dia akan menghalangi seseorang, orang-orang yang percaya, ketika dia jatuh dalam dosa, dia mulai jauh daripada Allah. Nah, dia akan berusaha untuk apa? Bagaimana dia tidak bertobat. Salah satunya lah, contohnya hal yang sering kali terjadi ketika saudara marah sama orang lain. Ada orang yang berlaku tidak baik sama saudara, saudara marah, saudara benci. Nah, iblis akan membuat saudara apa? Saudara tidak akan mengampuni dia. Simple. Dia akan terus ganggu hatimu, pikiranmu. Dia akan katakan, orang modelnya kayak gitu itu enggak layak untuk diampuni. Orang modelnya kayak begitu itu harus dikerjain. Pembalasan lebih kejam. Itu adalah pekerjaan daripada si jahat. Dia akan putar balik kebenaran. Kebenarannya ampuni, kasihi. Tapi iblis akan katakan apa? Keenaan modelnya kayak begitu kalau diampuni, keenaan kerjain dulu baru nanti. Kan gitu. Supaya kita enggak segera bertobat. Dia akan halangi kita, jangan sampai bertobat. Kalau kita adalah orang-orang yang mungkin saat ini ada kemarahan, saudara segeralah ambil keputusan sikap. Saya mau mengampuni. Lepaskan pengampunan. Amin. Yang ketiga, supaya cepat selesai itu. Haleluya. Ya. Nanti kalau terlalu banyak juga opo mau lali kabeh. Makanya kenapa saudara kita di gereja ini mengajarkan supaya sampaikan firman Tuhan jangan terlalu lama. Kakean api, iso api sih kakean. Bagus luar biasa. Iya, apa? Mbuh. Ya. Lupa saudaraku. Ya. Yang ketiga. Ini hanya cuk aja saudaraku ya. Yang ketiga, tipu daya iblis akan membuat dalam hidup kekristenan, dalam hidup orang percaya, dia akan membangkitkan kesombongan. Itu tipu dayanya. Dia akan membuat orang-orang percaya ada dalam kesombongan. Terlalu mungkin akan bangga dengan kekuatan sendiri. Dia akan membangkitkan kepercayaan diri yang terlalu berlebihan. Dia akan membangkitkan kesombongan. 1 Tawarik 21 ayat 1, coba kita lihat. 1 Tawarik 21 ayat 1. Nah, kalau sudah nanti bisa baca ya, secara keseluruhan ya cerita ini sepenuhnya di rumah. Tetapi ayat 1 dikatakan demikian. Iblis bangkit melawan orang Israel dan apa yang dia lakukan? Untuk melawan orang Israel, menghancurkan orang Israel, ya, untuk mengalahkan Daud, apa yang iblis lakukan? Yaitu iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Sebelumnya semua aman-aman. Sebelumnya semua baik. Daud bisa mempercayai kuasa Tuhan. Umat Israel bisa alami Tuhan. Tetapi iblis mau membangkitkan kesombongan itu. Membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Maksudnya adalah supaya Daud ini tahu bahwa dia punya kekuatan. Kekuatannya itu seberapa, prajuritnya yang bawa pedang, yang berkuda dan sebagainya. Wow, ternyata dia punya kekuatan. Dia mau bangkitkan kesombongan itu. Dan dalam cerita ini, Tuhan tidak berkenan. Kalau saudara terlalu membanggakan dengan uang yang saudara punya, kekayaan yang saudara punya, dan saudara merasa aman. Oh, aman lah. Karena apa? Tabunganku si akeh. Aman. Bukankah itu akan menjadi satu kesombongan? Iblis akan bangkitkan itu. Sehingga kita mulai apa?
Tuhannya nggak tahu kemana ini. Kita aman karena tabungannya akeh. Kalau tabungannya gak ono, baru kita ingat Tuhan. Tuhan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya. Tapi kalau tabungan di sini akeh ya, kita rasa aman. Karena apa? Saldo ini akeh. Tuhan berkenan enggak kira-kira? Nah. Tuhan enggak mau. Nah, ini adalah tipu daya iblis. Dia akan membangkitkan kesombongan. Makanya kita perlu sadari supaya kita bisa melawan. Saat itu mulai muncul dalam nama Yesus. Nah. Bagaimanapun keadaan kita akan bisa katakan satu-satunya yang kuandalkan. Amin. Yesuslah yang kita punya. Dialah kekuatan kita, dialah yang menjadi pengharapan hidup kita yang terakhir. Tipu daya iblis akan menyebabkan pengkhianatan. Nah ini ya, kok ngerimen bahasa nih. Tipu daya iblis akan mengakibatkan pengkhianatan. Maksudnya gini ya. Berapa banyak orang melakukan dosa, hidup dalam dosa, dalam kemarahan, ya, yang laki punya pil, punya yang perempuan punya will dan sebagainya. Saya mau tanya, orang-orang yang melakukan kesalahan seperti ini, dosa seperti ini, mereka ini sebenarnya tahu kebenaran enggak? Tahu. Enggak sedikit hamba-hamba Tuhan mereka yang ada melayani di altar, di mimbar, mereka jatuh dalam dosa. Mereka masih hidup dalam dosa. Pertanyaannya, apakah mereka enggak tahu kebenaran? Tahu. Ketika saudara marah-marah banting pintu, apa saudara enggak tahu kebenaran? Pernah enggak? Saya pernah marah, aku sampai banting HP, biar begitu banting, aduh, nyesel aku. Pada waktu saya banting HP, apa saya enggak tahu kebenaran? Tahu. Kebenarannya apa? Supaya apa? Bisa lebih sabar, menguasai diri. Tahu saudara. Orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang melakukan dosa, bukannya mereka itu enggak tahu kebenaran, tahu. Cuma kok mereka sudah tahu kebenaran tetapi mereka masih aja jatuh dalam dosa. Ya karena mereka enggak sadar bahwa hidup mereka ada dalam peperangan. Bahwa iblis dengan segala tipu muslihatnya membuat hidup orang-orang percaya sekedar tahu kebenaran tetapi enggak hidup di dalam kebenaran itu. Dan inilah yang mungkin saya bisa katakan pengkhianat. Yohanes 8 ayatnya ke-44. Ya, Yohanes 8 ayatnya ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, yaitu iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sesungguhnya orang-orang yang demikian, iblislah yang menjadi bapaknya. Kayaknya lebih mendengar apa kata iblis. Tapi kalau Bapa kita adalah Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Bapa di surga. Ketika ya kebenaran itu kita tahu, kita akan hidup melakukan tepat seperti apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Kita akan katakan tidak kepada yang namanya dosa. Saudara akan berani. Keinginan mungkin ada. Waduh ini kesempatan ini. Mumpung gak ada yang tahu nih.
Kalau kita tahu kebenaran dan Bapa kita yang di surga adalah Bapa kita akan katakan dalam nama Yesus enggak. Kesempatan apa ya? Mungkin banyak kesempatannya. Ya, mungkin saudara punya gambaran sendiri. Tapi saudara akan katakan tidak. Berani untuk mengatakan tidak kepada dosa. Amin saudaraku. Inilah hidup saudara dan saya. Saya mau kasih tahu sama saudara. Supaya saudara hari-hari ini saudara tidak hidup mengalir aja lah. Nganan ngiring-ngiring. Enggak. Iblis enggak pernah tinggal diam. Iblis enggak pernah berhenti. Akan menyerang saudara. Karena apa? Karena ada kekudusan, ada kebenaran dalam hidupmu. Dan iblis mau lepaskan itu dari saudara. Iblis enggak mau saudara tetap menjadi bagian daripada kerajaan surga. Amin. Kita akan berdoa. Haleluya. Kita tahu ya lagunya di sini. Satu-satunya yang ku andalkan.